Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya awalan bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun katsir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka ma la yuhibun qul al-'afw kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kami memperingatkan kepada kita semua khususnya al-fakir, yaitu untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjunjung perintahnya dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu judi online. Pada prinsipnya ketakwaan tidak hanya diimplementasikan dalam wujud melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Ketakwaan bisa saja berupa tidak mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah, atau bahkan sekedar mengingat atau menjauhi larangannya juga termasuk daripada ekspresi takwa. Hanya saja ujian dari sikap takwa banyak modelnya, khususnya ketika sendirian atau menyepi dari khalayak ramai. Dalam budaya sufi ada gium yang kurang lebih hakikat ketakwaan seseorang bukan ketika beribadah di tempat terbuka, melainkan saat menyendiri di tempat sepi. Jika ia merupakan orang yang bertakwa sejati, maka akan tetap istiqomah bertakwa meskipun sedang sendirian. Begitu juga sebaliknya. Dalam konteks pada hari ini, ujian ketakwaan kita tatkala menyepi dari keramaian adalah seperti saat bermain di media sosial. Bila kita termasuk orang yang bertakwa sejati, maka kita tidak akan melihat dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Namun sebaliknya, bila kita hanya bertakwa di tengah khalayak ramai, maka saat menyendiri di kamar atau tempat sepi lainnya kita akan melanggar aturan-aturan Allah dan Rasulullah SAW. Begitu juga saat kita berselancar di internet, bila memang kita menjadi orang bertakwa yang konsisten, kita akan menghindari membuka website atau situs yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Namun bila tidak, terlebih saat tidak terlihat oleh orang lain, kita akan membuka berbagai website yang mengarah pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara aktivitas yang harus dihindari di internet yang saat ini yaitu judi online. Ini merupakan model perjudian yang terjadi pada masa sekarang ini. Perbuatan ini dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, selama terhubung dengan internet. Disinilah ujian ketakwaan seseorang mukmin pada era sekarang ini, khususnya ketika sendirian atau mungkin bersama temannya yang lain. Terlebih bila kita mengingat sebuah berita yang merilis daftar artis dan influencer yang turut mempromosikan platform ataupun situs judi online ini sangat banyak, sehingga tidak sedikit dari para penggemar artis ataupun influencer yang membuka dan memainkan permainan di dalam situs yang dipromosikan tersebut. Tentu saja apapun model judinya, baik tradisional maupun modern, baik yang online ataupun offline, selama itu sama sesuai dengan kriteria judi, maka perbuatan tersebut hukumnya haram. Keharaman judi ini sudah diputuskan, ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqiya bainakumul 'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah fa hal antum muntahun. Yang artinya, hai orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan
dan salat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Ayat pertama tadi merupakan penegasan status keharaman judi. Ayat yang mutlak tentang keharaman judi ini menunjukkan bahwa seluruh bentuk perjudian dihukumi haram. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita selaku orang beriman menjauhi perbuatan terlarang ini, menjauhi judi, bukan hanya semata-mata mentaati peraturan agama. Lebih dari itu, dampak negatif dari perbuatan ini juga bisa kita hindari. Pada umumnya orang yang bermain judi akan merugikan diri sendiri dan dua aspek, yaitu finansial dan psikis. Terlebih dalam kasus judi online yang seringkali membuat terlena dan ketagihan para penggunanya, sebab dari saking mudahnya diakses, judi online dapat dilakukan dalam kondisi apapun. Penggunanya tinggal mengisi ulang nominal ke dalam website yang sudah tertera di layar handphone, kemudian memainkannya dengan sembari menunggu keberuntungan yang berpihak kepadanya. Hanya saja, sebagaimana dikatakan oleh mantan admin judi online, keberuntungan permainan ini hanya di awal-awal saja. Pada tahap berikutnya yang menggunakan nominal cukup besar, persentasi keberuntungan yang sangat minim. Namun karena sebelum-sebelumnya sering menang, pelaku judi online masih penasaran sehingga terus-menerus bermain dengan berharap keberuntungan itu kembali sebagaimana sebelumnya. Pada tahap inilah finansial miliknya menjadi terkuras. Pada saat bersamaan, karena terlalu kalah, sering kalah, akhirnya menjadi gampang marah dan tidak lagi fokus dalam pekerjaan atau kewajiban lainnya. Pikirannya disibukkan oleh bagaimana caranya agar keberuntungan dalam bermain judi bisa kembali lagi, namun sia-sia, sehingga menjadi stres dan tidak mau bersosial. Alhamdulillah kembali. Ini dampak negatif terhadap diri sendiri dalam bermain judi online. Masih ada dampak lainnya yang tidak kalah penting dan patut diwaspadai. Sebagaimana pada ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan misi syaitan dalam melakukan perbuatan-perbuatan haram, termasuk soal judi ini. Syaitan hendak menyerumuskan para pelakunya ke dalam permusuhan dan kebencian. Artinya perbuatan judi akan menimbulkan sifat besar pertikaian antara sesama pelakunya, bahkan kepada orang lain. Ibnu Ashur mengomentari ayat ini dengan mengatakan bahwa perjudian akan menjadikan pelakunya saling iri dengki, mudah marah, mencaci, mencela satu sama lain. Ini semua merupakan tujuan syaitan, sehingga sesama orang yang menjadi berseteru tidak akur. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri mengingatkan dan menginginkan agar umat Islam bersatu dan menyadari bahwa mereka saling bersaudara satu dengan yang lain. Sebagaimana lumrahnya saudara maka akan menjadi harmonis, saling menyayangi, dan namun ketika terjebak di dalam perjudian maka tali persaudaraan akan retak bahkan putus. Rasulullah SAW banyak menegaskan tentang persaudaraan sebagaimana sabda beliau, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimu wa la yadhlam, muttafaqun alaih. Artinya orang muslim sesama muslim adalah saudara, tidak boleh saling menzalimi dan dijolimi, termasuk kepada keluarganya sendiri, seperti istri dan saudara-saudara lainnya. Sebagaimana dalam berita perceraian akhir-akhir ini tidak sedikit yang dilatar belakangi oleh suami yang kecanduan bermain judi online, sehingga istri dan anaknya ditelantarkan. Akhirnya pihak istri menggugat cerai suaminya karena tidak memberikan nafkah prima selaku tanggung jawab sang suami. Maka dari itu, selagi belum memasuki lingkaran syaitan ini, alangkah baiknya tidak mencoba sama sekali judi online. Dan jika sudah terlanjur terjerumus, maka siogianya segera kembali ke jalan yang benar. Hal ini sebelum terlambat, apalagi jika sampai tertimpa dampak negatif sebagaimana disebutkan tadi. Semoga kita, anak kita, keturunan kita diberikan Allah taufik dan hidayah, bisa dihindarkan daripada judi, khususnya judi online. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Al-Quran wa sunna la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim.
أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، وقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وألف بين قلوب المؤمنين، وانصرنا وإخواننا المسلمين خصوصا في فلسطين وفي غزة وفي لبنان وفي إيران وفي بلاد المسلمين عامة. اللهم اهلك القوم المشركين أعداء من اليهوديين إسرائيليين أمريكيين فلسطين الظالمين. اللهم شتت شملهم ومزقهم ولو مزق وفرق جمعهم وعذبهم الله في الدنيا قبل الآخرة وقرب أجلهم يا رب يا جبار القهار يا جبار القهار يا جبار القهار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.